Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ngaji Dipen yang baik, pemimpin itu adalah hadiah, bukan upaya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 124, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu 'ahdiz zalimin. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak berlaku untuk orang zalim. Dalam tafsir As-Sa'di yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pakar tafsir abad ke-14 Hijriah, disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang seorang hamba dan kekasihnya, Nabi Ibrahim alaihissalam, yang telah disepakati kepemimpinan dan kemuliaannya, di mana setiap kelompok dari ahli kitab mengakuinya, dan bahkan juga orang-orang musyrik, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dan mencobanya dengan beberapa kalimat, yaitu dengan perintah-perintah dan larangan-larangan sebagaimana telah menjadi kebiasaan Allah dalam menguji hamba-hambanya, agar pembohong yang tidak tegar dalam ujian dan cobaan jelas berbeda dengan orang yang jujur, yang derajatnya akan meningkat dan martabatnya terangkat, amalnya bertambah dan ikhlas. Dan orang yang paling mulia dalam perkara ini adalah Al-Khalil Ibrahim, di mana beliau menyempurnakan dan memenuhi pelaksanaan ujian Allah bagi beliau. Lalu Allah berterima kasih terhadap beliau karena hal tersebut, dan Allah masih saja terus berterima kasih seraya berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam atau pemimpin bagi seluruh manusia. Maksudnya mereka akan mengikutimu dengan petunjuk, dan mereka berjalan di belakangmu menuju kepada kebahagiaan yang abadi, hingga kamu beroleh pujian yang abadi, balasan yang sempurna, dan penghormatan dari setiap orang. Hal ini demi Allah merupakan derajat paling mulia yang diburu oleh orang-orang yang saling berlomba, dan setinggi-tingginya kedudukan yang mana lengan baju orang yang bekerja keras disingsingkan, sesempurna-sempurnanya keadaan yang diperoleh oleh ulul azmi dari para rasul dan pengikut-pengikut mereka dari kalangan siddiq, mengikuti mereka yang mengajak kepada Allah dan kepada jalannya. Dan ketika Ibrahim bergembira dengan kedudukan seperti itu dan memperolehnya, lalu beliau memohon hal itu diberikan kepada keturunannya juga, agar derajatnya dan derajat keturunannya tinggi. Hal ini merupakan kepemimpinan beliau dan nasihat beliau kepada hamba-hamba Allah, serta kebahagiaannya agar banyak di antara mereka orang-orang yang menjadi penyeru kepada petunjuk. Maka hanya bagi Allah lah keagungan cita-cita yang tinggi dan kedudukan yang mulia ini. Kemudian Allah yang Maha Penyayang lagi Maha Lembut mengabulkan doa, dan Dia mengabarkan tentang penghalang dari memperoleh kedudukan seperti ini dalam firman-Nya, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Maksudnya tidak akan memperoleh kepemimpinan dalam agama bagi orang yang mendolimi dirinya sendiri dan memudaratkan serta merendahkan kedudukannya, karena tidak ada kedoliman dalam kedudukan ini. Dan sesungguhnya perangkat untuk menggapai kedudukan seperti ini adalah kesabaran dan keyakinan. Hasilnya adalah
agar para pelakunya berada dalam kondisi keimanan yang kuat dan amalan soleh, akhlak-akhlak yang luhur, karakter yang lurus, kecintaan yang sempurna, rasa takut kepada siksa Allah, dan penyerahan diri. Maka sungguh jauh hal ini dengan kedoliman. Pemahaman terbaik dari ayat ini menunjukkan bahwasanya selain orang yang zalim akan memperoleh kepemimpinan, akan tetapi dengan usaha melakukan segala faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Sahabat ngaji Dipun yang baik, dalam tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Profesor Hikmat bin Basir bin Yasin dari Universitas Islam Madinah disampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sembari memberi perhatian atas kemuliaan Nabi Ibrahim alaihissalam, Khalilullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai seorang imam bagi manusia yang mengikutinya untuk bertauhid ketika dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa perintah dan larangan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan. Maknanya yaitu, sebutkanlah wahai Muhammad kepada kaum musyrik dan ahli kitab yang berlagak mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, padahal sebenarnya mereka tidak mengikuti agama tersebut. Adapun orang yang mengikuti jalannya yang lurus adalah kamu dan orang-orang mukmin bersamamu, serta beritahukan kepada mereka tentang ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ujian untuk melaksanakan perintah dan larangannya, sehingga Ibrahim menunaikannya, yaitu melaksanakan semuanya sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji, surat An-Najm, yaitu menyempurnakan semua yang disyariatkan untuknya, dan dia telah melaksanakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh kepada Allah dan hanif, dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang yang mempersekutukan Tuhan, lagi yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus, dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Dan kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat, yaitu dengan syariat, perintah dan larangan, maka kalimat itu disampaikan, dan yang dimaksud dengan kalimat qadariyah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Maryam, dan dia membenarkan kalimat Rabb-nya dan kitab-kitabnya, dan dia adalah termasuk orang-orang yang taat sebagaimana tersebut dalam surat At-Tahrim ayat 12. Hal itu merujuk kepada hukum-hukum syariat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah sempurnalah kalimat Tuhanmu, yakni Al-Quran, sebagai kalimat yang benar dan adil, tidak ada yang dapat mengubah-ubah kalimatnya, surat An-Najm ayat 115, yaitu hukum-hukum syariat. Kalimat bisa menjadi keterangan tentang kebenaran atau permintaan untuk keadilan jika itu adalah perintah atau larangan, seperti dalam ayat yang mulia ini. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya, yaitu dia melaksanakan semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Maknanya yaitu sebagai balasan atas apa yang telah dilakukannya, yaitu melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya sebagai tauladan dan imam bagi manusia yang diikuti dan dicontoh. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Lalu Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Ketika Allah menjadikan Ibrahim sebagai seorang imam, dia memohon kepada Allah agar para imam setelahnya adalah keturunannya. Lalu Allah mengabulkan permohonannya,
dan memberitahukan bahwa di antara keturunannya akan ada orang-orang yang zalim dan janjinya tidak akan berlaku bagi mereka. Oleh karena itu, mereka tidak akan menjadi imam-imam yang diikuti. Dalil bahwa permohonan Nabi Ibrahim alaihissalam dikabulkan terdapat dalam firman-Nya dalam surat Al-Ankabut, dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Setiap nabi yang diutus Allah dan setiap kitab yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi Ibrahim, semoga salawat dan salam dari Allah tercurah kepada mereka semuanya. Adapun terkait firman Allah Subhanahu wa taala, janjiku ini tidak mengenai orang zalim, ada perbedaan pendapat mengenai hal ini. Ibnu Abu Najih meriwayatkan dari Mujahid bahwa makna dari ayat tersebut adalah aku tidak memiliki imam yang zalim. Dalam riwayat yang lain, aku tidak akan menjadikan imam seorang yang zalim yang akan diikuti oleh orang lain. Sa'id bin Jubair berkata bahwa makna dari ayat tersebut adalah orang musyrik tidak akan menjadi imam yang zalim. Artinya, tidak akan ada imam yang zalim yang diikuti oleh orang lain. As-Su'di berkata, yang dimaksud dengan ayat tersebut adalah janjiku adalah nubuahku. Sementara itu, Ibnu Jarir memilih bahwa ayat ini, meskipun sudah jelas bahwa itu memiliki makna memberi berita, yaitu bahwa janji Allah tidak akan dicapai dengan kepemimpinan orang zalim. Dalam ayat ini terdapat pemberitahuan dari Allah kepada Nabi Ibrahim bahwa akan ada di antara keturunanmu yang zalim kepada dirinya sendiri, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya oleh Mujahid dan yang lainnya, dan hanya Allah yang lebih mengetahui. Ibnu Huwaizi Al-Maliki berkata, orang zalim tidak layak menjadi khalifah, hakim, pemberi fatwa, imam sholat, saksi, atau perawi. Sahabat ngaji pun yang baik, berikut ini adalah penjelasan dari Aisyarut Tafasir yang ditulis oleh Syekh Abu Bakar Jabil Al-Zairi, Mudaris Tafsir di Masjid Nabawi. Dijelaskan bahwa setelah perdebatan panjang yang telah terjadi antara Rasulullah SAW dengan dua kelompok ahli kitab Yahudi dan Nasrani dan juga orang-orang musyrik pada ayat-ayat sebelumnya, Allah Ta'ala menyuruh Rasulnya untuk mengingat ujian yang diberikan kepada kekasihnya Nabi Ibrahim alaihissalam berupa perintah-perintah dan larangan-larangan. Maka beliau melaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga Allah memberikan nikmat kepadanya dengan nikmat yang paling besar, yaitu menjadi pemimpin bagi manusia. Di antara beberapa bentuk ujian dan tugas yang dialami oleh Nabi Ibrahim antara lain adalah perjuangan untuk menghadapi para penyembah berhala, dan beliau menghancurkan berhala-berhala mereka. Kemudian ujian berupa hijrah meninggalkan negerinya, juga tugas berupa perintah untuk menyembelih anaknya sendiri Ismail melalui mimpinya sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa taala, membangun Ka'bah, berhaji, dan menyeru umat manusia untuk berhaji ke Baitullah. Hal itu semua pantas menjadikannya sebagai pemimpin dan teladan bagi seluruh manusia. Semua ini merupakan jawaban atas pengakuan tiga kelompok, yaitu bangsa Arab, orang-orang musyrik, dan ahli kitab Yahudi Nasrani. Karena mereka semua mengaku sebagai pengikut Nabi Ibrahim dan hidup di atas agamanya, tetapi itu hanyalah sekedar pengakuan saja. Nabi Ibrahim orang yang bertauhid, sedangkan mereka berbuat syirik. Ibrahim seorang yang adil, sedangkan mereka orang-orang zalim. Ibrahim mengikuti wahyu yang Allah turunkan, sedang mereka mengingkarinya. Mereka mendustakan pembawa wahyu. Pada ayat ini nampak keinginan Ibrahim agar kepemimpinan dipegang oleh anak keturunannya, dan ini merupakan keinginan yang baik. Oleh karena itu, Allah mewujudkannya pada anak keturunan Ibrahim alaihissalam sebagaimana keinginannya. Kecuali orang-orang yang zalim, maka Allah mengecualikannya karena mereka tidak pantas mendapatkannya. Karena kepemimpinan hanya berhak disandang oleh orang-orang yang baik, adil, dan penuh kasih sayang. Tidak berhak dipegang oleh penguasa yang angkuh, sombong, dan berbuat sewenang-wenang. Pelajaran dari ayat ini adalah
Yang pertama, kepemimpinan hanya dapat diperoleh dengan keyakinan yang benar dan kesabaran untuk menapaki jalan-jalan orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kedua, penentuan kepemimpinan dengan cara warisan kepemimpinan dengan standar keimanan, ilmu, amalan, keadilan, dan kesabaran bukan suatu hal yang terlarang dalam agama. Ketiga, melaksanakan aturan-aturan syariat Islam, baik ucapan maupun perbuatan, menjadikan seseorang untuk dijadikan pemimpin yang baik bagi umat manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat ngaji Dipun yang baik, demikian Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 124 beserta penafsirannya. Mudah-mudahan Allah menjadikan ini manfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya atas like dan subscribe-nya.